Sendirian bener? Iya, makanya baju yang putih dari Bung Peri itu darah semua itu, sampai diperas juga darah itu. Serius Iya, dibuang sama bapak di situ di depan ya. Dari hidung, dari telinga, dari segala macam, dari mulut juga keluar. Kamu sempat mau minta darah Minta darah 3 kali, tapi kemarin minta darah lagi masih. Kemarin minta darah lagi? Sore minta darah sore. Masih. Berarti ada luka dalam dong? Masih minta darah banyak. Adalah 11 gede, 11. Baik, itulah teman-teman cuplikan dari Aldi, di mana Aldi itu adalah saksi fakta kasus Pindah Cirebon. Renaldi atau Aldi yang merupakan adik terpidana kasus Pindah Cirebon ditabrak orang tak dikenal. Saat itu Aldi dalam perjalanan dari Subang menuju ke Cirebon, namun saat di sekitaran Kadipaten Majalengka dirinya tiba-tiba ditabrak pengendara motor dari arah berlawanan, dan Aldi mengalami luka parah di bagian wajah dan kakinya. Bahkan Aldi juga sampai 3 kali muntah darah usai kecelakaan tersebut. Nah, kata Aldi, saat itu kondisi jalanan sedang hujan gerimis. Aldi tiba-tiba melihat pengendara motor dari arah berlawanan melajukan kendaraannya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, kata Aldi, pengendara motor yang menabraknya itu adalah seorang wanita, dan wanita itu membonceng pria yang bergaya seperti wanita. Nah, Aldi pun mengalami luka parah di kepala lantaran saat kejadian tidak memakai helm. Nah, dalam kondisi berlumuran darah, Aldi terpaksa melanjutkan perjalanan pulang sendirian tanpa diantar oleh siapapun. Nah, akibat tabrakan itu, Aldi juga mengatakan keluar darah dari hidung, telinga, dan mulutnya. Nah, menurut Aldi saat itu dirinya ingin pulang ke Cirebon dari tempat kerjanya di Subang. Nah, saat di tempat kejadian, Aldi melihat pengendara motor ngebut dari arah berlawanan. Usai tabrakan itu, Aldi mengaku disalahkan oleh pengendara yang menabraknya itu. Nah, warga pun berkerumun untuk melerai dan akhirnya menyuruh 2 orang yang menabrak Aldi itu untuk pulang. Nah, dan sekarang hari ini, yaitu Rabu 18 September 2024, Aldi terlihat hadir dalam sidang PK 6 terpidana di Pengadilan Negeri Cirebon dengan kondisi wajah masih terdapat bekas luka, dan Aldi duduk di dalam ruangan sidang. Nah, Aldi diagendakan jadi saksi fakta dalam sidang PK 6 terpidana, sebab Aldi turut diamankan oleh Ibtu Rudiana dan anak buahnya pada 31 Agustus 2016 silam. Nah, namun Aldi akhirnya dibebaskan dan tidak ikut diadili dengan 8 terpidana lainnya. Dan berikut adalah Aldi menceritakan di mana saat dia itu mendapat penyiksaan dari oknum-oknum polisi. Seperti apa videonya? Yuk kita simak. Let's go. Kakak-kakak saya udah dipukulin di situ. Saudara lihat? Saya lihat. Dipukulinnya di mana? Ya, dipukulin aja. Di dalam mobil atau di luar mobil maksudnya? Saya lihat kakak-kakak saya di belakang mobil udah dipukulin. Ada luka? Ya, terus sebelum situ belum pada luka. Belum pada luka? Iya, pas luka itu udah di Polres saja. Oke, terus ceritakan, silakan. Pas itu ya yang saya juga nggak tahu, langsung dipukulin aja sama Saka Tatal tuh, suruh masuk. Ya, akhirnya saya digeret-geret, saya masuk sama si Saka Tatal itu. Ya, di dalam mobil juga saya udah dipukulin. Dipukulinnya bagaimana? Pakai tangan, tonjokin. Saudara? Iya. Yang lain saudara lihat juga ditonjokin? Lihat. Oh, yang memukulnya siapa? Saudara lihat? Ya, itu rekan-rekannya Pak Rudiananya. Pak Rudiana, rekan-rekan? Ya, rekan-rekannya. Saudara kenal waktu itu Pak Rudiananya? Nggak kenal. Nggak kenal? Saudara tahu itu rekan-rekan Pak Rudiana dari mana? Pas nyampe Kanit itu, itunya saling memanggil. Orang 2 rekan Pak Rudiana itu saling manggil. Oke. Manggil A, manggil E. Haris. Kalau Pak Rudiananya ikut memukul nggak di mobil? Pertama itu nggak ngikul, cuma nyampe Polres mukul. Pas sampai di Polres mukul? Oke, saudara akhirnya masuk ke mobil. Ya. Terus dibawa kemana? Ke Polres. Di Polres? Ya, lalu sampai di Polres apa yang terjadi? Saudara bisa ceritakan? Masuk gerbang dulu, berapa langkah saya turun, saya suruh jalan bebek semuanya, kakak-kakak saya. Habis jalan bebek itu ada polisi 10 pada jejer itu pada mukulin, pada nendangin. Sampai Kanit itu saya udah dipukulin itu udah pada berdarah, udah diinjek-injek muka saya pakai sepatu.
Jadi sebelum ditanya apa-apa itu dari mobil turun itu saudara sudah dipukulin? Sudah dipukulin. Belum pernah ditanya apa-apa? Belum. Saudara juga nggak tahu kenapa dibawa ke polisi? Iya, nggak tahu. Di kantor polisi saudara juga tidak tahu ya? Tidak tahu. Jadi langsung sampai sana sudah dipukulin? Sudah dipukulin. Ah, terus apa yang terjadi sesudah itu? Saya suruh masuk ke kanit. Masuk ke kanit? Iya. Ke unit mana? Kurang tahu kalau unit apa itu, semuanya ditutup semua, dibalik semua. Oh, dibalik semua. Iya. Apa yang terjadi saudara alami di sana? Ya sama, dipukulin. Cara pukulnya dan bagaimana? Apa yang saudara alami bisa detail saudara ceritakan? Ya masih di kanit itu masih dipukulin, masih ditendang, masih ditanya-tanya kamu mau bunuh dan mau merkosa. Dan saya kan tidak tahu-tahu, disuruh ngaku. Terus? Saya nggak tahu, bilang aja nggak tahu. Akhirnya dipukulin terus sampai remuk. Nah terus? Ya sampai malam Pak dipukulin tuh Pak. Ya terus? Ya terus sampai nyampe tahanan itu jam 12 malam suruh masuk ke tahanan itu, bukan langsung masuk Pak, langsung dipukulin dulu di depan tahanan. Oke, saudara diberikan berita acara untuk ditandatangan atau apa segala macam? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Saudara pernah diperiksa di depan yang ada yang menanya lalu ada yang mengetik? Nggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Nah, terus apa yang saudara alami terus? Ya langsung pemukulan itu Pak, pemukulan terus. Pemukulan terus Iya. yang saudara alami. Iya. Selain pemukulan apalagi yang saudara alami? Ya kayak gitulah Pak, dipukulin terus sampai malam, sampai pagi itu dipukul terus Pak, sampai saya akhirnya bebas. Mau bebas aja saya disuruh lari, tapi saya nggak lari Pak. Ditembak di depan kanit, saya tembak depan kanit Pak. Di depan kanit? Tembak, ada dengar suara letusan? Enggak, itu pakai peluru karet langsung ke atas itunya lari. Saya nggak lari Pak, saya berdiri di situ tapi ditembak 3 kali. Saudara malam itu tidur di sel atau tidur di mana? Tahanan ya di sel. Di sel. Sel. Sampai paginya Sampai pagi. masih dipukulin di situ. Masih dipukulin, mau bebas aja sampai dipukulin. Enggak, kenapa saya ingin belum tanya apa yang kenapa saudara dengar apa yang alasan polisi membebaskan saudara? Ya saya dari sore yang bilang saya nggak tahu. Kakak saya sampai pasang badan Pak. Sampai kakak saya yang dipukulin. Saya cuma merasa nggak kuat Pak. Sama kayak juga pulang juga nggak bisa Pak. Jalan aja sampai 1 bulan saya. Lapor wajib aja sampai masih dikapret balik Pak. Oke, saya paham ya. Inilah yang Eka Sandi ini yang membela saudara kan? Kalau saya pasang badan Pak. Tidak apa-apa saudara saksi, keluarkan apa yang saudara alami. Inilah tempatnya saudara ingin mengutarakan apa yang saudara alami, karena ini persidangan. Sampai saya, kakak-kakak saya semuanya tidak tahu pembunuh dan pemerkosa itu Pak. Sampai ya Allah dihukum, sampai dipukulin, sampai kayak gitu, sampai remek Pak. Sampai 1 bulan saya juga baru bisa jalan. Rasa rindu Pak sama kakak Pak. Aduh. Jangan saya ya Allah sampai kepala dipukulin sampai gembok, sampai dihidupin sampai air kecil 1 gelas. Saya masih ada di situ Pak. Sampai akhirnya saya bebas itu, pulang dari kanit, jalan itu Pak. Udah nggak bisa jalan, sampai digotong royong sama bapak saya sama kakak sangat fatal. Sampai mobil, sampai 8 polisi satu itu, sampai saya diomong maling sama warga itu Pak. Maling apa? Padahal saya bukan maling, bukan pembunuh, tapi saya remuk dipukulin sampai polisi sampai saya nggak punya salah Pak. Oke. Terus saudara jam berapa diberitahu saudara disuruh pulang besoknya? Ya pas siang pagi itu masih dipukulin Pak, masih dipukulin. Pas jam 12 itu saya udah dipisah, udah dimasukin kanit. 1 saya diambil, tapi 1 itu saya masih di kanit itu masih dipukulin Pak, masih dipukulin terus suruh ngaku. Saya yang bilang nggak tahu, saya nggak tahu itu orang mati apa saya juga nggak tahu, tapi tetap dipukulin, disiksa sampai akhirnya nggak bisa apa-apa dan saya udah nggak bisa jalan atau nggak bisa diri, saya di situ ditembak di akhirnya saya bebas Pak sore. Saudara masih ingat siapa yang memukuli saudara?
dari Masih sore? ingat, Pak. Siapa aja? Coba sebutkan. Namanya Haris Papua sama Gugun. Kalau yang di dalam depan sel itu yang pakai gembok itu saya nggak kenal Pak. Itu Saudara di kepalanya digebok juga? pakai gembok Pak. Berdarah? Berdarah. Ada Pak. bekasnya? Ada Pak. Coba kita lihat sambil. Bisa majelis? Nah, silakan. Maju. Ini Pak. Ya udah banyak rambutnya Pak. Udah banyak rambutnya. Sini Pak. Oh, di depan. Enggak dijahit, dipakai kopi hitam aja. Enggak dijahit, semuanya dipakai kopi hitam semua. Enggak dijahit. Iya, semuanya Pak dipukul sama gembok. Saudara waktu dipukulin, saudara sudah kenal ada namanya Pak Rudiana? Ya kenal sama sekali. Sesudah belakangan saudara tahu sekarang Pak Rudiana? Tahu. Sekarang sesudah Anda tahu mukanya Pak Rudiana, masih ingat? Ingat Pak. Sesudah ingat, saudara pernah dipukulin oleh orang tersebut yang saudara ingat sekarang ini fotonya saat itu? Tapi kayak nggak saya ngerasa sakit itu sama orang dua itu Pak. Saudara usia berapa tahun 2016? 15.